Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan ya, selama 3 hari ke belakang sampai dengan hari kemarin, pergerakan masih membentuk sebuah area konsolidasi dan pembentukan candlenya pun sama ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Masih membentuk sebuah area konsolidasi dan membentuk bearish flag. Dan apakah hari Kamis ini akan memperlama ya kondisi konsolidasinya, yang tentunya kita sudah memiliki batasan ya, baik trendline atas ataupun trendline bawah. Jadi hal tersebutlah yang nanti kita harus perhatikan. Dan posisi saat ini, kalau dari pergerakan selama 3 hari, range yang perlu kita lihat, kita pantau adalah di kisaran antara low weekly di 1861.25, kemudian yang menjadikan titik tertingginya ya di hari kemarin kurang lebihnya di 1886.23, mendekati area 23,6%, yaitu di 1884. Range-nya masih bergerak antara 1861 sampai dengan 1886. Kalau kita hitung selama 3 hari ini ya ke belakang, itu udah mencapai 28 ya, sekian dolar per troy ounce. Artinya pergerakannya tidak terlalu signifikan ya. Biasanya rata-rata kan kalau 1 minggu memang bisa mencapai 50 dolar per troy ounce, tapi ini memang sudah memasuki hari Kamis. Ya, kalau kita lihat nantinya di mana buyer ataupun seller memiliki dorongan kuat, ya bisalah mencapai minimal, kalau pergerakannya tidak terlalu signifikan ya biasanya hanya sebatas 40 ya, antara 37 sampai dengan 40 dolar selama 1 bulan. Selama 1 minggu. Dan hal itu yang perlu kita perhatikan ya, jarak antara range low weekly dan high yang terjadi di hari kemarin. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Kalau untuk tren ya, pergerakannya sih masih bearish untuk koreksi ya. Masih bearish untuk koreksi, cuman kalau kita lihat dari posisi pergerakan konsolidasi ini ya, memang cukup panjang. Pergerakan XAUUSD lebih tidak terlalu pasca rilis si Jeremy Powell kemarin ya, menyampaikan sikapnya yang memang tidak bisa tidak menunjukkan sesuatu yang betul-betul pasti gitu ya, hanya sebatas antara dovish ataupun hawkish. Tapi tentunya yang kita bisa tangkap selama 2023 ini targetnya masih dalam kenaikan suku bunga ya, yang ditargetkan sebesar 5,15%. Itu yang menjadikan catatan kita untuk melihat ya ke depannya seperti apa. Dan struktur yang terbentuk ya, ini kalau kita lihat di posisi terakhir, body candle atau volume ya, atau tekanan seller ini semakin ke bawah semakin mereda ya. Body candlenya semakin kecil, dan Anda perhatikan di akhir sesi penutupan membentuk sebuah long legs doji. Ini akan menjadi sebuah catatan kita di time frame 4 jam tentunya. Jika mana hari ini ya, di sesi pagi, sesi Asia ya, time frame 4 jam close di atas daripada candle long legs doji, artinya membentuk impulsi bullish atau candle bullish ya. Tentunya hal tersebut bisa dijadikan kondisi pergerakan akan bergerak menuju trendline atas lagi yang menguji area 23,6%, yaitu di 1884. Ini saya geser dulu ya, seperti ini ya posisinya, saya rapikan dulu ya. Kurang lebihnya nanti akan menguji lagi di
trendline atas ya, atau mendekati level 23,6% yaitu 1884. Tapi kalau masih candlenya bearish ya, seperti halnya ini ya, impulsif bearish ya, tentunya akan mendekati lagi. Kalau untuk support terdekatnya di hari kemarin ya, yang perlu kita tandain adalah ini menjadikan low support terbaru ya di 1868,04. Hal tersebut yang wajib juga kita pantau ya, selain area support yang sebelumnya adalah di 1864 ya, area tersebut. Oke, ini menjadikan dua informasi yang harus saya tandain juga. Pembentukan low juga yang terjadi di area ini ya, di hari kemarin juga tidak mampu mendorong kuat sampai dengan area low weekly ya, memang membentuk sebuah bearish flag. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam ya. Untuk di sesi Asia ya, sampai nanti dengan sesi Eropa, kalau dengan potensi yang pergerakan hanya terbatas ya, tentunya di kisaran antara saat ini ya. Kalau kita perhatikan sebentar, ini ada high yang harus saya geser. Ini menjadi swing terakhir kalau saya perhatikan ya. Nah, Anda bisa lihat di sini antara 1879 sampai dengan 1868 memiliki jarak kurang lebih itu berada di kisaran $10 ya. Tapi tentunya tidak apa-apa, ini kita akan tandai dulu seperti ini. Ini menjadikan swing terakhir. Maka menurut saya kalau nantinya dengan posisi, kalau kita perhatikan ya, memang Anda bisa lihat ya, high-nya ini terus menanjak ya, low-nya juga semakin menanjak. Artinya memang membentuk sebuah minor trend ya, pergerakan yang bullish ya, minor trend ya. Dan nantinya hal yang perlu kita catat adalah selama dia bisa breakout di bawah 1868,94 itu akan berpotensi akan terjadi penurunan. Tapi selama hanya bergerak di posisi yang dimana dia menunjukkan potensi tertingginya terbaru ya, tentunya nantinya ya pastinya akan masih memperpanjang pergerakan konsolidasinya. Itu menjadi sebuah catatan. Artinya seperti ini, range yang kita lihat saat ini ya di minor pergerakan ini di konsolidasi adalah batas atasnya di sini nih ya, ini menjadikan titik level tertingginya. Sebentar saya tandain aja. Oke, saya tandain ya. Ini menjadi titik high yang terjadi 1886,23 ya, ini high yang terjadi di minggu ini ya. Ini menjadi resisten di minggu ini, saya tandain dulu di area tersebut. Kemudian support minggu ini lebih jelasnya berada di bawah area low weekly ya, di area sini. Menjadikan support low 1860,36 ya, 0.36. Oke. Ini menjadi wilayah support di minggu ini. Oke, jadi saya ulangi, range-nya itu berkisaran ya antara area resisten minggu ini 1886,23 sampai dengan titik bawahnya ini nih di 1864,85. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, dari target bawah sini, dari titik A sampai dengan titik B, coba kita ukur seperti ini ya. Kita akan menemukan dari pergerakan minor trend up ini ya, yaitu posisi saat ini berada di area 50% dan 61,8%. Dan kalau kita lihat di kemarin ya, pergerakannya itu kita coba masukkan 883 sama 78,6 ya. Oke, memasuki area extreme probability loh ya. Sampai sini dia naik ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan hari ini ya. Perhatikan skenarionya sekalian aja saya gambarkan ya. Kalau posisinya ini tentunya tadi saya infokan ya, di time frame 4 jam itu membutuhkan konfirmasi candle bullish ya, karena dari long legs doji membutuhkan candle bullish yang tentunya akan menguji kuat wilayah resisten. Jika mana ini di breakout ya,
Jika mana ini di breakout, oke, maka kecenderungannya akan mencari titik high baru lagi di atas daripada resisten minggu ini sampai dengan posisi mendekati area trendline. Ini dulu yang jadi catatannya ya. Jadi lebih pergerakannya lebih bullish, tapi ya itu tandanya ini ya, kalau break di atas resisten. Tapi nanti kalau posisinya ini, perhatikan ya, dia berhasil break lagi di bawah daripada area yang menjadi titik kuncinya ya, yaitu di 1864. Break di bawah ini ya, perhatikan, maka kuat akan mengakhiri daripada pergerakan bearish flag ini ya. Anda bisa catat, jika mana hari ini break di bawah 1864.85, besar kemungkinan akan terjadi penurunan dan mengakhiri daripada pergerakan bearish flag ini. Itu yang menjadikan titik poinnya. Tapi kalau masih membentuk sebuah higher high baru ya dari posisi ini ya, ini kan membentuk higher high, yang ini higher low, membentuk higher high baru, maka besar kemungkinan akan meneruskan daripada pergerakan koreksi ini ya, atau konsolidasi ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Tonton videonya dari awal dan sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.